keinginan AC Milan boyong pemain ini malah bertepuk sebelah tangan. Dengan nama besar AC Milan sebagai raksasa Serie A Italia dan pengumpul trofi terbanyak kedua di Liga Champions, seharusnya mendatangkan pemain impian tidaklah sulit. Apalagi jika AC Milan lolos ke Liga Champions musim depan. Hal itu seharusnya membuat banyak pemain bintang tertarik untuk bergabung dengan AC Milan. Namun ternyata kenyataan di lapangan berbicara lain. Tidak sedikit keinginan untuk memboyong pemain tersebut malah bertepuk sebelah tangan. Sial memang bagi AC Milan. Posisi tawar mereka dengan status saat ini ternyata tidak cukup untuk membuat sang pemain ingin bergabung. Yang teranyar menurut Defensa Central, ada seorang pemain bintang yang menolak ide AC Milan untuk mempermanenkannya. Meski sudah mengenal baik dengan AC Milan, tapi sang pemain memilih untuk merajut masa depan bersama klub lain. Lalu siapakah pemain yang berani menolak pinangan AC Milan itu? Dan sang pemain tersebut adalah Brahim Diaz, gelandang serang Real Madrid yang memang saat ini sedang dipinjamkan ke AC Milan. Ternyata menolak dipermanenkan oleh Rossoneri. Padahal AC Milan sudah berniat untuk mempermanenkan status Brahim Diaz dengan mahar mencapai 25 hingga 30 juta euro. Namun ternyata Brahim Diaz memilih untuk berjuang mendapatkan posisi di Real Madrid musim depan. Meski ada kemungkinan dirinya akan dipinjamkan lagi oleh Real Madrid, tapi tampaknya semangat Brahim Diaz untuk menebus tim inti Los Blancos belumlah padam. AC Milan pun dikabarkan bakal legowo dan mencoba pemain lain yang punya potensi seperti Brahim Diaz nantinya. Pioli akui memang sulit lawan Inter. Di San Siro pada hari Minggu 21 Februari 2021, lini belakang Milan menjadi bulan-bulanan Inter. Proses 3 gol yang disarankan skuad Antonio Conte menjelaskan antisipasi dan konsentrasi yang buruk dari Simon Kjaer dan kawan-kawan. Gol pertama di menit kelima diawali dengan crossing Romelu Lukaku yang diakhiri dengan sundulan Lautaro Martinez yang membobol gawang Gianluigi Donnarumma. Crossing Lukaku sebelumnya sudah berhasil diblokir, namun Milan gagal mengamankan second ball membuat penyerang Belgia itu mendapatkan kesempatan kedua. Dan kali ini membantu terciptanya gol Inter. Gol kedua Martinez di menit ke-57 juga disebabkan kelengahan barisan belakang Milan. Achraf Hakimi, Christian Eriksen, dan Ivan Perisic mudah saja bermain umpan di kotak penalti, mengacaukan koordinasi lini belakang Milan. Dan akibatnya mereka tidak sadar bahwa ada Martinez yang datang dari belakang untuk menyambut umpan Perisic menjadi gol. Gol ketiga di menit ke-66 menjadi pelengkap mimpi buruk Milan. Dalam skema serangan balik, Lukaku melakukan soloran dari tengah lapangan sebelum menuntaskan menjadi gol dengan tembakan kaki kirinya. Seusai laga, Pioli pun menjelaskan kekurangan timnya di laga itu. Gol pertama membuat situasi berat buat kami. Intensitas kami di babak pertama juga rendah. Seharusnya bisa lebih baik lagi. Namun kami pantas mendapatkan gol di babak kedua, ujar Pioli kepada DAZN. Di babak pertama, kami kesulitan mendekati kotak penalti mereka, meski kami menciptakan sejumlah peluang. Ada beberapa peluang bagus di babak kedua, tapi Handanovic membuat banyak penyelamatan bagus. Kami juga kurang agresif, karena tidak ingin memberi ruang lebih banyak untuk Inter, yang akan menguntungkan mereka dalam situasi 2 lawan 2. Kualitas mereka terlihat di babak kedua. Memang tidak mudah memenangi bola melawan mereka, jelas Pioli. Dan hasil ini membuat Milan tetap di urutan kedua dengan raihan 49 poin. Namun Inter menjauh di puncak dengan raihan 53 poin. Milan sudah kalah 2 kali beruntun di Serie A setelah di pekan lalu tumbang 0-2 dari Spezia. Meski begitu, Pioli belum mau lempar handuk dalam persaingan gelar, yang memang pekan yang sulit. Meski begitu, Pioli belum mau lempar handuk dalam persaingan gelar. Ini memang pekan yang sulit, namun kami akan bangkit, jelas pria 55 tahun itu.
Pioli syaratkan bisa ganti taktik Milan. Stefano Pioli mengisyaratkan ia bisa saja mengganti taktik dan skema Rossoneri. Setelah belakangan ini timnya kerap menuai hasil negatif. Belakangan ini musim poin Milan memang tersendat. Milan sendiri setia memakai formasi 4-2-3-1. Usai duel lawan Inter, Stefano Pioli ditanya apakah ada kans ia akan mengganti taktiknya. Setelah belakangan ini Rossoneri meraih hasil-hasil yang buruk. Kita akan lihat, semuanya memungkinkan. Mulai besok kami akan membuat penilaian dengan memikirkan yang terbaik untuk tim. Jawabnya seperti dilansir dari Milan Live. Namun Stefano Pioli menegaskan AC Milan tidak akan terus meratapi kekalahan dari Inter. Ia menegaskan skuadnya akan bereaksi dengan cara yang tepat di laga berikutnya. Kami menghasilkan lebih banyak tembakan tepat sasaran di babak kedua. Dengan ada Novik yang melakukan beberapa penyelamatan penting. Ini adalah minggu yang sulit, tapi kami akan beraksi, kata sang pelatih seperti dilansir dari Football Italia. Kami tidak terlalu agresif, karena kami tidak ingin meninggalkan terlalu banyak ruang untuk mereka dan menciptakan situasi 2 lawan 2. Kualitas mereka muncul di babak kedua. Tidak mudah untuk memenangkan penguasaan bola melawan mereka, ucap Pioli. Setelah dibikin babak belur oleh Inter, AC Milan kini harus bersiap menghadapi Red Star Belgrade di leg kedua babak 32 besar Liga Eropa. Dan setelah itu, pasukan Stefano Pioli akan berhadapan melawan AS Roma. Ibrahimovic digantikan sebelum laga berakhir. Ada apa? Stefano Pioli mengungkapkan ia menarik keluar Zlatan Ibrahimovic di laga lawan Inter sebelum laga berakhir, karena permintaan sang pemain sendiri. Ibrahimovic menjadi starter di pertandingan Derby della Madonnina ini. Kondisinya diharapkan bisa bugar 100% karena di laga Liga Eropa sebelumnya ia tidak ikut bermain. Ibra berusaha maksimal untuk bisa mencetak gol di laga ini. Namun sayangnya ia gagal meneruskan performa apiknya seperti di pertemuan sebelumnya. Dan akhirnya Ibrahimovic cuma bermain 75 menit saja. Ia ditarik keluar dan digantikan oleh Samu Casilejo. Ibrahimovic sebenarnya sangat diandalkan untuk bisa mencetak gol di laga lawan Inter. Terlebih ketika mereka dalam kondisi tertinggal. AC Milan saat itu sebenarnya sudah tertinggal 3 gol. Sebelum akhirnya Ibra ditarik keluar. Stefano Pioli kemudian mengungkapkan apa alasannya menarik keluar pemain asal Swedia itu saat laga belum berakhir. Ia menegaskan menarik keluar Ibra bukan karena ia kecewa dengan performanya, namun karena sang pemain mengalami masalah di kakinya. Seorang striker bergantung pada performa tim. Di babak pertama, kami kesulitan untuk mendekatkan pemain ke kotak mereka. Meskipun kami menciptakan beberapa peluang, tuturnya pada DAZN via Football Italia. Ia minta diganti karena sempat kram, ungkap Pioli. Stefano Pioli kemudian membahas soal gol pertama Inter. Gawang AC Milan dibobol hanya dalam tempo 5 menit usai kick off babak pertama oleh Lautaro Martinez. Pioli mengatakan gol tersebut membuat laga menjadi sulit bagi Rossoneri. Ditambah lagi menurutnya timnya tidak tampil dengan intensitas seperti yang diharapkan. AC Milan fokus dapatkan zona Liga Champions. AC Milan kini berada di posisi kedua klasemen Serie A. Pada pekan ke-23 Milan mendapatkan 49 poin. Pasukan Stefano Pioli itu tertinggal 4 poin dari Inter yang berada di puncak klasemen. Jalan masih panjang untuk tim yang tergolong paling muda di Eropa ini. Hari ini kami bermain lawan tim top level, tapi kami tetap bermain bagus, ucap Stefano Pioli dikutip dari Milan News. Kami harus membalik halaman, segera memikirkan Liga Eropa, kami ingin terus maju, imbuh Pioli. Milan tidak punya banyak waktu untuk meratapi kekalahan atas Inter. Sebab pada hari Jumat 26 Februari mereka harus berjumpa dengan Red Star pada leg kedua babak 32 besar Liga Eropa. Memang Stefano Pioli tidak secara tegas memberikan jawaban tentang peluang Milan meraih Scudetto usai kalah dari Inter. Namun pelatih 55 tahun itu mulai bicara soal peluang bertahan di zona Liga Champions.
Saya tidak pernah mengacungkan tangan. Tapi ketika saya bilang ada 7 tim kuat dan berjuang untuk Liga Champions akan sangat sulit, maka saya tidak bohong. Kami punya kualitas dan akan terus bekerja dengan baik hingga akhir musim, tegas Stefano Pioli.